Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan amanah pertanyaan. Yang pertama, perihal buang hajat air kecil, guru. Kecil. Selaku muslim, selaku mukmin, sekiranya buang air kecilnya ini dengan kondisi berdiri, nah ini gimana hukumnya kita selaku muslim, selaku mukmin, dan begitupun adakah efek dari ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti itu, guru? Itu yang pertama, perihal buang air kecil. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perihal kencing buat laki-laki, tolong yang merasa laki-laki nih jangan pada gagap budek nih, ya, karena ditanya, gitu kan? Ya, ini hal yang keseharian, karena nggak mungkin kita nggak pipis kan? Iya, minum aja nggak pipis bisa kembung gitu. Bagaimana masalah istinja? Pertama, dalam hadis perihal wanti-wanti istinja sampai Nabi menyebutkan istanzahu minal baul fa inna ammata adabil ghabri min. Apa artinya istanzahu? Kata Rasulullah, beristinjaklah kamu sekalian minal bauli, dari kencing, fa inna ammata adabil ghabri minhu. Sungguh, kata Rasulullah, kebanyakan para penghuni alam barja diseksa dengan sebab cepoknya nggak benar. Makanya dalam hadis sahih yang lain, ini belum masuk kepada tadi diri yang boleh apa enggak, dalam hadis yang lain, di saat kanjeng Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, marra bi maqbarain, lewat dua kuburan, wa huwa yabki, Nabi nangis itu. Ditanya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, limadza bakaita ya Rasulullah? Engkau kenapa nangis Rasulullah? Kamu nggak tahu ya Abdullah bin Abbas, ini dua kuburan lagi diseksa di alam barzahnya. Diseksa ya Rasulullah? Iya. Ya, karena memang nggak ada yang bisa mendengar. Jadi begitu meninggal dunia, ya Nabi sampai memesankan di saat jenazah masuk keranda kurung bata, itu teriak jenazah. Kalau misalkan dia orang baik, teriak, tolong kodimuni, segerakan saya, jangan pakai dilama-lamain lagi di dunia. Tempat saya udah bukan di ruang tamu, tempat saya udah bukan di rumah, tolong segerakan. Itu kalau orang baik udah gak sabaran pengen ketemu amaliyah kebaikannya. Tapi kata Rasulullah, jika dia ghairu sholihatin, bukan orang yang baik, teriak sambil nangis-nangis, ya laitani, wahai celaka saya, celaka, mau dibawa ke mana kami. Hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, semua makhluk mendengar kecuali manusia. Kenapa? Karena sekiranya manusia dibuka hijab telinganya, pasti langsung pada kelenger. Hadirin hadirat rahimakumullah, masuk kepada lanjutan hadis tadi. Nabi ditanya lagi, dengan sebab apa ya Rasulullah mereka disiksa? Dengan sebab dua hal. Satu, masa hidupnya nggak bisa jaga lidahnya. Yang kedua, dengan sebab kencing nggak benar ceboknya. Perihal istinja. Makanya kita ngaji fikih dimanapun, baik di Jakarta maupun di daerah maupun di luar negeri, nggak pernah ketemu langsung babul ibadah, babul munakahah, babul toharoh, bab cebok dulu bersuci. Nah, bagaimana Rasulullah di saat istinja? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, di istinjanya Rasulullah terutama perihal kencing, wahai para laki-laki, seri Sayyidatuna Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, man haddasakum, siapa orang yang berbicara kepada kamu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman, bahwasanya mengatakan dia Rasulullah kencingnya berdiri, fala tusaddiquhu, maka kamu sekalian jangan benarkan ucapannya. Kenapa?
makana ya bulu illa jalisan. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah pipis kecuali dalam kondisi duduk. Rawahun Nasai, meriwayatkan akan hadis ini Imam Nasai. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan naha Rasulullah SAW, Rasul melarang ayyabula rajulu qaiman. Baginda Rasul melarang untuk umatnya kencing dalam kondisi berdiri. Ya, praktekin aja coba. Bukan berarti dibuka. Sekarang berdiri, Pak. Ya, lantas yang berdiri ini nggak hati-hati. Nggak hati-hati. Udah gitu tuh bagian tempat untuk pipisnya nggak ada pagernya, los saja begitu. Ya, lantas kita pakai celana. Bahkan kadang-kadang yang ekstrim jalan tol, mobil nasi. Nah iya, begitu kebetulan dibuka aja pintunya, dikencingin ban mobilnya. Sekarang logikanya air dengan dorongan yang deras, ini kan masih sehat nih. Itu jadi klepnya masih betul-betul gitu, canggih. Dorongan keras nempel ke ban, itu yang nempel ke ban karena dorongannya keras, ada nggak pantulan? Mantulnya ke tanah duluan pakai pakaian? Ya, jangankan lebih dari 2 tetes, setetes saja kita sholat ke bawah itu yang nggak sah. Kenapa? Karena kita bawa pakaian najis. Ya, nah udah jelas yang jelas-jelas memang nggak ada jagaannya. Sekalipun ada jagaannya karena terpaksa. Bukan sengaja nih, karena terpaksa begitu masuk ke musola, di saat kita mau sholat, yang di mall nggak ada kamar mandinya. Ya, lantas kalau kita nggak kuat menahan, akhirnya bisa jadi celana. Itu pun harus betul-betul hati-hati. Bahkan kalau perlu, makanya kita kemana-mana di mobil atau di ini bawa sarung. Supaya sekira terjadi demikian, kita lepas tuh pakaian kita bersihkan dulu, diistijakan lagi, baru kita ganti dengan pakaian yang bersih. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, karena di saat percikan yang nempel, ya sambil berdiri itu ke pakaian, jelas berarti terkena medis. Bukan hanya efek itu doang, ternyata secara medis, efek kesehatan, orang yang sering kebangetan kencing berdiri, maka akan dampak pertamanya mudah kena penyakit. Nah itu secara kedokterannya. Ya, tapi dianjurkan Nabi duduk, maksudnya jongkok. Jongkoknya juga bukan jongkok begini, ya. Nah, jongkok itu buat kesehatan itu masya Allah. Ya, bagian organ yang kemauan kita tetap sehat. Bu, berapa banyak rumah tangga cerai karena urusan begitu nggak bisa tahu. Itu senjata. Betul nggak? Betul. Iya. Lu ngapa sih? Rumah tangga lu aku bisa jadi habis gimana? Kok kan udah kelar gitu. Baru pokoknya mangkuk. Ya itu ya gak ikhlas. Ya kalau misalkan ikhlas ya udah rasakan kan gue senang udah banyak. Gitu bahannya. Baru saya ini senjata mas semangat banget. Ya kayak harus diperhatikan. Mohon maaf di Sukabumi mah erot udah gak ada. Ya, makanya ini buat kesehatan, bukan hanya buat untuk najis saja, kesehatan kita dianjurkan. Kemudian di saat kita pipis, dianjurkan ini bagi laki-laki ya, kan? Dianjurkan untuk sambil juga mohon maaf ya, dengan jari kita sambil dipijat betul-betul supaya nggak ada yang bisa. Dianjurkan lagi untuk istibro. Apa itu istibro? Takut ada yang nempel di kemaluan kita di samping sholat. Ada. Ya, jadi sampai Siti Aisyah mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu bala qaiman fala tusaddiquhu. Siapa orang yang mengatakan kepada engkau Kanjeng Rasul kencing berdiri, maka jangan kau benarkan ucapan itu. Kenapa?
beliau, maka tidak pernah terjadi di mana ya baginda Rasul ya bulu pipis illa melainkan jalisan dalam kondisi duduk. Paham ya? Tapi dirasa dari sekian yang darurat banyakkan yang selalu ada fasilitas tuh. Maksud gimana? Selalu ada kamar mandinya buat kita nongkrong untuk pipis. Ya, kalau itu laki-laki begitu, kalau perempuan, ya apalagi perempuan. Bayangin tuh. Itu. Jadi paling banyak seksa di alam barzah dengan sebab urusan cebok nggak benar. Ya, hati-hati.